dari arah Railroad menuju ke arah Fusion. Dan sepertinya beberapa tim udah mulai turun juga, cuman agaknya gue lihat di sini Eco Esport akan bertemu dengan SAS Alphaing di area Creation. Apakah kali ini mereka akan memilih untuk mengalah ke arah lain atau mereka akan melakukan sebuah team fight? Karena lo tahu sendiri di early game ketika mereka melakukan sebuah team fight itu agak sedikit beresiko. Cuman mungkin Eco ini bakal percaya diri karena adanya Kucai di arah yang lain. Jadi setidaknya Kucai ditugaskan untuk bisa menjaga poinnya. Iya, ya benar sekali. Nah, kepentingan-kepentingan seperti ini yang mendukung posisi dari split position. Meskipun kali ini tadi sempat satu takedown diberikan oleh Eco Esport terhadap satu player dari SAS Alphaing. Belum menjadi poin eliminasi dan Kucai akan menjadi player yang cukup aman. Dan justru sepertinya kali ini SAS Alphaing berhasil dapat satu kill atas Eco Esport. Yang lain juga kali ini Araki sedang fight. Orang tumbang tentunya. Misalkan Maybe dan juga Kapten Legalot yang harus melarikan diri dari area yang mereka singgahi. The Dog akan menjadi pilihan mereka. Karena Legalot juga mungkin dia yakin kalau misalkan dia paksain melakukan team fight, sedangkan resource mereka aja belum mumpuni, itu hal yang sangat beresiko. Apalagi kalau misalkan mereka harus tumpang di posisi pertama di hashtag 12, sedangkan poin kill mereka aja belum ada. Dan itu poinnya benar-benar menjatuhkan mereka banget. Dan kalau kita lihat sendiri, dari GRC Aphrodite, mereka akan bertemu dengan MBR di arah sana. Dan ada satu tembakan yang sudah mulai dilontarkan oleh Mario. Dan ini akan menjadi sebuah pertanda juga kalau ternyata MBR udah tahu, oh ada tim lain di arah sini, udah ada satu player di arah bawah. Dan kelihatannya sejauh ini MBR memilih untuk setup aja di satu kompon yang mereka miliki, Bigan. Betul sekali, mengingat pergerakan dari GRC Aphrodite itu sendiri yang gak terlalu mau buru-buru. Mereka juga harus punya informasi yang cukup ke arah dari MBR Epsilon-nya supaya bisa melakukan rush. Nah ini, kalau misalkan tadi Maria-nya tiba-tiba masuk ke arah dalam, Besto bisa jadi orang yang membalikan keadaan. Membalikan kekalahan yang dialami oleh MBR kalau misalkan di dalam kalah jadi unggul. Itu yang harus dipertimbangkan oleh GRC Aphrodite itu sendiri. Dan gue suka gimana cara geraknya dari GRC, mereka sabar. Kalau misalkan mungkin mereka nggak bisa maksain team fight, dan mungkin harusnya mereka cabut dari area ini. Itu dia, karena Besto di sini kan ditugaskan untuk sebagai support ya sepertinya. Tapi sayang sekali MBR dia harus kehilangan satu personilnya karena memang posisinya di sini First Rider sudah mulai percaya diri banget untuk melakukan rush. Apalagi MBR memilih untuk split possession yang seperti kita bahas tadi. Ada satu player yang sudah mulai ditugaskan ke arah sana, bukan satu player, bahkan dua player. Ini artinya kalau misalkan team fight terjadi, MBR agak sedikit kesulitan untuk melakukan backupan satu sama lain karena space-nya terlalu berlebihan juga. Mereka di kompon yang berbeda-beda. Cuman balik lagi mungkin mereka memilih untuk mundur, tapi mundurnya satu persatu. Dan bahkan sudah mulai kelihatan juga karena Lim sudah memegang satu buah M4 di arah sana. Sudah ada tembakan dilepaskan ke arah First Rider. Saya klik bisa ada Ikal terkunci pergerakannya, terkena 105 damage oleh tembakan Eki sepertinya. Di arah lain ada lagi tembakan Lim. Tumbang di tangan seorang Ikal, kali ini akan ditukar seorang Eki dengan Baretanya dapetin satu takedown. Tetapi Ikal mendapatkan follow up untuk reviving. Sementara Mario dikirimkan, berhasil dapatkan ke arah Lozi. Cukup pergerakan dari Mario dengan output yang cukup low. Bahkan justru yang nge-revive malah dibikin turun di arah lain. Aura Ignite pun entah apa yang terjadi. Pulang di posisi ke-12. Ini sih habis Buya terbitlah Tusun masih terjadi. Asli. Kutukannya masih ada, terutama untuk Aura Ignite sendiri. Dan mereka tuh ngalamin momen kayak gini bukan sekali doang loh. Benar. Di matchday kemarin gue sempat lihat juga Aura dapetin Buya, tapi mereka harus ditusunkan. Ini alasan kenapa tim yang dapetin Buyah paling banyak tapi poinnya nggak ada di atas yang kayak gini-gini. Oh, karena kutukan ya. Iya, karena iyalah mungkin bahasa kita kutukan, tapi bahasa secara mungkin profesionalnya masih belum bisa konsisten karena lu bisa dapetin poin maksimal di satu round, tapi di round-round lainnya dapat 0 poin kayak gini. Gimana mau nambah poinnya? Betul, ibaratnya kayak di match sebelumnya tuh ketambal gitu ya. Iya. Ketambal. Jadi pada akhirnya dua match itu rasanya kayak imbang-imbang aja gitu. Tapi kalau ngomongin imbang, ada peperangan yang cukup imbang juga. Karena Rebellion akan bertemu dengan Onyx Olympus di arah sana. Cuman sejauh ini yang gue lihat Heyu beserta dengan kawan-kawannya mereka memilih untuk menahan diri. Lo tahu sendiri ada Danger, dan Danger gak bisa disepelekan. Semakin kalian memberanikan diri untuk keluar, itu kemungkinan besar bakalan kena. Ke-trigger ya Danger-nya. Itu dia. Jadi bener-bener kayak Danger tuh kalau misalkan udah berhasil nge-take down satu player pun itu bisa mengacak-acak formasi
informasi dari tim mereka yang mereka harusnya bisa set up gitu kan. Tapi kalau ngomongin set up, ada Predator di match sebelumnya yang kita lihat, yaitu Amerta. Dia dapetin 5 poin kill dengan Damage-nya loh paling gokil itu, Waduh, 3050 damage. ini sih seharga ini ya, seharga apa namanya, telur buluk. Ya ampun, 3 ya. Killer rank di depan itu. Iya. Yoi, benar-benar 3. Headshotnya 5, Ya, ini artinya mungkin 5-5-nya headshot semua, kita belum tahu. Saya terkejut. Terkejut, wow. Aku juga terkejut. Ya, cuman gak se-excited itu. Iya, udahlah ya. Itu udah lewat. Itu round sebelumnya. Dari RBL pun dari game sebelumnya mereka gagal buat dapetin Buyah, tapi at least Amerta dengan 5 poin eliminasinya dengan damage 3000, ini artinya Amerta memiliki peran yang cukup penting untuk tim dari Rebellion Tabor. Sementara kali ini ada pergantian pemain yang dilakukan. Ada Zek yang harus duduk di bangku cadangan, ya, digantikan oleh seorang Tayo yang masih cukup segar secara stamina seharusnya ya. Penasaran sih gue, karena kita tahu sendiri Tayo tuh kayak the king of pepeng shoot ya kan. Yes, karena aim dia tuh ngeri banget. Jadi kira-kira di sini Tayo bakalan melakukan kelas atau paling tidak dia jadi peran yang sangat efisien untuk Onyx Olympus, kita belum tahu juga karena kita masih melihat pergerakan dari mereka sejauh ini. Mereka memilih untuk defensif aja, dan lo sadar di sini Onyx bertemu dengan satu tim di arah sana pun mereka masih sama-sama nahan. Benar. Masih pengen defense aja, mungkin ketika mereka melakukan kelas pun ketika mereka dapetin momen di mana mungkin ada satu player yang berhasil di take down, baru mereka percaya diri buat maju Bigan. Tapi pertempuran terjadi juga di arah lain. Ya, ini dia di bagian luaran zona, sama-sama berburu masuk ke arah jalan pada barat. Yes. Yang harus menjadi makanan, bahkan kali ini Ray pun terjatuh di tangan RRQ Kazu. 2 poin eliminasi yang dikantongi oleh RRQ Kazu ini atas tim yang sedang dalam kondisi konsisten luar biasa. Gedai masih ada, dikirimkan untuk lari dan melakukan revive terhadap 2 temannya yang ter-take down seharusnya ya. Yes, itu dia, karena gue lihat di sini Sas Alphaing dari Gedai sendiri berusaha untuk lari ke arah belakang, dan kalau gue lihat sejauh ini sih Riser bener-bener dia tahu larinya ke arah mana, cuman masih belum kelihatan karena Gedainya memilih untuk pending dulu pergerakannya karena dia tahu di belakang bener-bener masih dikejar oleh RRQ Kazu sendiri, dan maybe dia udah dapetin posisi yang view-nya jauh lebih luas. Jadi keputusan dari Gedai ini bagus banget, cuman sayangnya Gedai gak bisa bertahan lama. Ada double barrel yang sudah mulai dilontarkan dan berhasil mendu banget satu player dari Sas Alphaing. Dan yang penting adalah gimana caranya dari RRQ Kazu, mereka tahu ada satu orang yang lari ke arah luar, entah ke arah mana, dan ketika informasi didapatkan RRQ Kazu masih dengan 4 personilnya hanya untuk mendapatkan 1 kill saja. Respectnya yang boleh kita apresiasi, karena di beberapa momen aku sering juga ngelihat ketika dia tahu di sana hanya 1 orang, terus datangnya cuma 1. Ketika didatengin dianya malah kenok, datang lagi 1 lagi, nyetor nyawa, yang kayak gitu-gitu tuh. Nambahin poin. Benar, tapi dari RRQ Kazu dengan respect yang mereka miliki terhadap pergerakan 1 player dari lawannya ngebuat ya cukup bersih, meskipun effortnya lebih ya. Mereka harus berempat dan pada akhirnya masuk ke zona juga bareng-bareng lagi berempat. Tapi hal-hal sekecil itu penting, biasanya buat cewek apalagi ya. Hal-hal kecil itu penting banget ya. Kalau ngomongin cewek sih ya emang iya. Benar kan? Sedetail itu seperti yang lu bilang tadi. Benar, disiplin lah ya intinya ya. Disiplin, tapi ada poin yang udah kita unjukkan juga selama round ketiga kita kali ini, dan tetap Sas Alphaing menjadi pemuncak sejauh ini dengan selisih yang lumayan jauh kali ini. Dengan selisih berapa ya? 10-an lebih lah ya. Betul, 3 round mereka nggak dapetin Buyah. Yes. Ya kan? Tadi FR, Aura yang udah dapetin Buyah, terus tadi siapa lagi di Kalahari aku sempat lupa juga, tapi poin mereka ini masih selalu ada di atas, artinya objektif untuk mereka dapetin poin eliminasi sama poin placement cukup seimbang. Dan kita melihat 1 player dari MPR harus terculik ada di tengah-tengah. Randy pun terjatuh di sana dan tak bisa bangkit lagi. 2 orang tersisa dari MPR, tentunya ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat menyakitkan untuk mereka. Menjadi informasi juga untuk Olympus kalau di depan mereka bukan hanya ada MPR saja, tapi ada First Riders Eclipse. Wow, ini sih yang sedari tadi mereka memilih untuk defensif aja, dan MDR mau gak mau mereka harus kehilangan 2 personalnya karena kita tahu sendiri ada terparty yang dilakukan dari First Rider. Ada 1 buah panas sudah mulai dilontarkan, tapi gak boleh terlalu happy karena ada feedback damage yang sudah mulai dilontarkan. Soja coba membackup teman-temannya dengan UMP yang dia punya, tapi masih bisa melakukan survive kah? Karena 1 buah papan goalnya sudah berhasil menghambat sejauh ini, cuman dia harus kehilangan 1 playernya. Tapi Onyx Olympus yang
masih unggul dengan 4 playernya. Mereka harus terpaksa untuk reset. Satu bordakan sudah mulai terlihat. Sampai pada akhirnya Onyx Gardu harus ditumbangkan begitu saja. Ikal sudah mulai masuk ke arena pertempuran. Dicari di mana-mana, tapi terlalu free. Agak sedikit oleng, tapi nggak apa-apa karena masih ada teman-teman yang lain. Tapi di sisi lain DG Esports juga harus tereliminasi di posisi ke-11. Fight masih terjadi di mana Zetskia masih coba melontarkan satu buah pupapan bola di arah depan. Masih coba medikasi terlebih dahulu, reset dulu karena Gardu sudah mulai ke arah luar, mencari di mana First Rider tersisa karena di depannya udah ada jam dilakukan. Buster sudah mulai dikonekkan dengan Soldier, tapi ternyata di arah belakang sudah ada satu blunder Lozi. Bahkan Gare sudah mulai datang di timing yang pas sampai pada akhirnya mereka dapetin tambahan poin kill. Untungnya Gare dan juga satu rekannya datang di waktu yang meskipun terlambat menurutku karena gardunya terending. Nah, momen-momen seperti ini yang mungkin harus agak sedikit dikurangi. Betul. Adrenalinnya yang harus agak sedikit diundurkan supaya mengurangi resiko ketika lu maju sendiri, lu ke take down terus lu langsung dia. Tapi Gare ini dia lagi-lagi terjadi maju sendiri dan dia menjadi makanan untuk Besto dari Empire Epsilon sepertinya. Dua player tersisa dari Onyx Olympus, dua yang keculik dengan cara yang tidak luar biasa tentunya kali ini. Terus juga bakal menahan pergerakan dari lawannya, bergerak ke arah dalam, tembakan yang masih ke arah dirinya. SCXD yang digunakan, tembakan di jarak dekat masih belum efektif, tapi dia masih bakal seperti curkan. Mr. Om tumbang, Tang City Esports lagi-lagi tumbang terlalu awal Di hashtag ke-10 dan mereka memang sedikit sulit untuk mengamankan poinnya. Tapi sejauh ini gue lihat posisi dari minimap sendiri mereka masih berdekatan antara GRC Aprodet dan juga Rebellion di arah sana. M79 di luar ke depan masih belum bisa connect karena beberapa health point mungkin udah bisa mengikis daripada Fruit sendiri. Tapi mereka nggak boleh senang dulu karena masih ada Onyx. Tapi satu meledakan, Bang Rebellion kabur, harus puas di posisi ke-9. Tapi Tayo kali ini datang di timing yang pas, dia tahu udah ada GRC Aprodet di arah sana. Mario mencari visionnya di mana, tapi ada Zetskia yang sudah mulai arah depan. Surya coba untuk scooping dulu, M79 dilontarkan ke arah yang sedikit jauh tapi masih belum connect. Tapi di sisi lain ada peperangan di arah lain RRQ, tapi kita masih fokus dulu karena Jarsi sedari tadi masih berusaha untuk melontarkan panah-panahnya karena Zetskia yang sudah mulai tersisa beberapa health point lagi. Dan Onyx harusnya mereka sedikit kesusahan untuk masuk ke zona yang aman, tapi begitupun dengan GRC Aphrodite karena mereka harus dibegal dulu, di-cutting dulu pergerakan mereka oleh tim yang sudah mulai aman sejauh ini di arah depan. Ses Alpha yang mana tadi Ray dengan penggunaan dari snipernya berhasil julik dua player, jarak cukup jauh dari sisi sendiri ada di dalam zona, tapi dia punya vision dan ini dia ternyata di bagian atas. Dia baru di revive, dia baru turun pakai airdrop dan dapetin senjata sniper. Luar biasa sekali. Ada Tayo berhasil merevive Vixia, tapi kali kita melihat ada Ray dari bagian atas, cukup free ke arah bawah. Ada Tayo tereliminasi untuk merevive teman-temannya sepertinya. Ses Alpha Inc memiliki berjuta-juta cara untuk bisa masuk ke late game. Apapun yang terjadi bakal mereka lakukan selama mereka bisa bertahan sampai ke arah late game-nya. Pertahanan di saat luar biasa, bahkan Surya menjadi korbannya. Ready ternak di luar zona, sepertinya kali ini YRC yang masih berada di arah dalam, mengurung dirinya, masih bergerak cukup sabar, tapi Dut dapatnya 3 orang jadi target kasus, tapi Dutnya ter-take down dan biarnya tumbang sudah. GRC masih masuk, maybe dapetin Kucai, ternyata masih ada player dari RRQ Gazi masih bisa bertahan. Sementara kali ini dari RRQ Gazi akan melakukan rush balik ke arah dalam, ada Kiba di arah atas, harus menggulung pergi terlebih dahulu, maybe bakal terancam berlepas terselamat. Dut masih belum kena, GPX jatuh di posisi ke-7 dan mereka masih belum maksimal karena maybe kali ini ditembak lagi. Ini dia Dut. Gak melontar, gak uwung, gak meledak, gak uwung. Keren banget. Nah, anak ini dah. Keren banget pokoknya. M79-nya bener-bener gak pernah meleset. Dan kita lihat dulu ada Ses Alpha yang masih stay di arah sana. Sejauh ini mereka masih cukup aman, tapi ketika mereka turun agak sedikit kesusahan. Tapi di sisi lain RRQ Kazu, mereka harus puas di posisi ke-6. Padahal Ipgod-nya bener-bener bagus banget tadi. Tapi disusul dengan Onyx Olympus, bahkan First Riders Eclipse, mereka harus tumbang. Tersisa 3 tim lagi dengan 11 player di arah sana. Karena gue lihat hitungan 20 detik lagi zona akan menyusun, dan mau gak mau Ses Alpha yang terpaksa harus turun ke arah bawah. Dan dia tahu sendiri ketika mereka turun itu akan membahayakan nyawanya. Tapi Eko Kocil harus ter-take down oleh satu sniper dari Ses Ray. Bahkan Dut juga ikut menyusul. Ini snipernya bener-bener jago banget
Gen. Gak main-main, bahkan tertakedown lagi seorang Gel di sana. Ada upaya ending, dua orang tertakedown di tangan Barat dengan Dragunovnya. Tidak ada lagi Skyler, tetapi tembakan dari Raxus Alpha yang berada di arah atas benar-benar membuat tim Eko Esports kewalahan, kesulitan meskipun mereka tumbang di posisi ketiga dari sesnya. Yang mereka masih ada di atas, tetap mereka posisi ketiga, killnya banyak. Ya ini yang maksudnya konsisten gitu loh. Mereka bakal di atas meskipun mereka nggak dapetin buyanya. Zonanya akan menyusut. Sementara dari sesnya bakal tergigit zona, mungkin mereka bakal merelakan dirinya tereliminasi, merelakan dirinya pada semesta untuk digigit saja. Tapi CRC dengan 10 poin dalam inisiatifnya mereka bakal membara. Gedenya sudah ter-takedown kali ini. Di arah bawah masih ada Jojo sendirian saja. 3 player, tapi Lim berhasil mendapatkan 2 kill yang harusnya dieliminasi oleh zona. Maria sudah dikirim ke arah atas, sementara Ikonya berada di arah luar. Kali itu dia kocel. Aduh, gak kepencet tombol tembaknya, layarnya doang ke atas. Sementara Nuki harus takedown. Dari samping masih ada Jojo yang mengacaukan. Kucai juga jatuh, dibalaskannya karena dari CRC yang juga harus jatuh 2 orang. Eki pun tumbang, masih ada Lim di arah belakang. Nazim melepaskan tembakan. 1 lawan 1. Baywan dari 3 orang. Ibadar! Ya ampun! Bocah ini apaan lagi Lim? 2 anak terakhir dari 2 tim yang berbeda. JRC dan juga Jojo akan Kalim lagi-lagi melakukan clutch play-nya. Jago atau hoki Lim? Jago atau hoki? Dan ternyata ini dia. Akhirnya finally